Salam Lembaga Bantuan Hukum Keluarga Wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman pengurus Lembaga Bantuan Hukum Keluarga Wartawan dimanapun berada, kami selalu mendoakan teman-teman tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, agar dalam menjalankan roda organisasi Lembaga Bantuan Hukum Keluarga Wartawan bisa berjalan baik dan dapat memberikan bantuan yang maksimal kepada pencari keadilan ataupun pemohon bantuan hukum. Sekali lagi kami sampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum ketika mampu melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kantor kelurahan ataupun dari kantor desa, mengetahui camat, maka Lembaga Bantuan Hukum Keluarga Wartawan akan menggratiskan penanganan perkara tersebut. Topik kali ini yang akan kami angkat yaitu mengenai permohonan isbat, di mana permohonan isbat itu diatur dasar hukumnya yaitu di kompilasi hukum Islam, yaitu pasal 7. Kenapa itu harus diajukan? Karena banyak faktor. Bisa saja pernikahan mereka belum dicatatkan di KUA, bisa juga hilangnya buku nikah, bisa juga banyak hal lain lagi. Ada keraguan pada saat menikah ataupun walinya pada saat itu tidak tepat, ya maka dapat diajukan permohonan isbat ke pengadilan agama di mana tempat tinggal sesuai dengan KTP atau domisili masing-masing. Perlu diketahui, permohonan isbat itu banyak orang mengatakan jika pernikahan di bawah tahun 74 baru bisa diajukan permohonan isbat. Sebenarnya itu pendapat keliru. Sebab pernikahan yang tidak tercatat dan terjadi setelah tahun 1974 dan tidak melanggar ketentuan undang-undang itu juga bisa diajukan permohonan isbatnya. Karena ketika permohonan isbat tidak diajukan, di pihak lain mereka sudah menikah sekian tahun lalu sudah punya anak, dalam perjalanan kehidupan mereka anak juga tidak diurus akta lahirnya, tentu menjadi masalah baru dalam konteks menyekolahkan anak tersebut dan lain hal sebagainya. Untuk itu maka solusinya harus diajukan permohonan isbat. Pengalaman kami pernah beberapa kali menangani perkara seperti itu. Kami sebut sekitar 8 tahun yang lalu itu terjadi di daerah Karawang, karena masyarakat tersebut meminta ke kami, walaupun kami tinggal di daerah Depok, terpaksa dan harus kami bantu. Di pihak lain si ibu tersebut juga tidak punya uang, namun karena ada hal-hal yang ingin mau dia tuntut, maka kami bantu. Alhamdulillah, puji Tuhan, hasil dari bantuan hukum yang kami berikan, hak-hak dia diperoleh. Waktu itu si ibu menikah umur sekitar 35 tahun, menikah dengan seorang duda yang tidak punya anak, dan istrinya si laki-laki ini sudah meninggal duda karena meninggalnya istri.
Si laki-laki menikahlah dengan perempuan tersebut. Sebutlah namanya si Siti. Dalam pernikahan mereka 2 tahun menikah, melahirkan 1 anak perempuan. Sebutlah anaknya si Ani. Si Ani baru berumur sekitar 9 bulan. Suami si ibu tersebut sudah meninggal. Di pihak lain pernikahan si bapak tersebut dan si ibu itu yang memohon bantuan hukum ke kami itu tidak dicatatkan di kantor KUA ataupun mereka disebut nikah siri. Di pihak lain si ibu mau minta bantuan hukum kepada pengacara ataupun pihak-pihak lain, mereka meminta biaya dari si ibu sementara si ibu tidak memiliki uang sama sekali. Lalu bisa bertemu dengan kami, akhirnya kami berikan bantuan hukum. Di lain pihak, saat mereka menikah, si suami ini sudah memang bawa harta. Harta rumah ada 2, kontrakan ada 8, sawah ada sekitar 2 hektar. Di lain pihak, keponakan ataupun saudara suaminya almarhum dan saudara perempuan almarhum suaminya menguasai semua apa yang ditinggalkan oleh si suami tersebut. Akhirnya karena si ibu tidak juga memiliki latar belakang pendidikan yang bagus, maka si ibu sudah hampir putus asa. Saya punya anak dari suami saya, tapi saya tidak bisa mendapatkan apapun dari harta-harta yang ditinggalkan oleh suami saya. Berangkat dari hal tersebut, dia meminta tolong ke kami bantu. Lalu kami urus semua surat-surat yang dibutuhkan. Syaratnya yang paling mendasar yaitu pada saat pernikahan siri tersebut harus wali perempuan itu benar-benar wali yang tepat sesuai dengan kompilasi hukum Islam. Kalau memang si perempuan itu tidak memiliki bapak lagi, bisa saja walinya saudara laki-laki dia yang sudah dewasa. Itu sebagai wali bisa. Ataupun saudara kandung bapaknya bisa jadi wali. Tetapi kalau orang lain dibuat jadi wali pada saat itu, dan itu keterangan saksi-saksi yang ada, maka isbat itu pasti akan ditolak. Jadi kuncinya, walaupun pernikahan itu siri, kalau walinya memang sesuai dengan aturan kompilasi hukum Islam, kami yakin permohonan isbat itu pasti akan diterima. Kebetulan pada saat itu walinya kakak dia kandung yang paling besar, maka permohonan isbat dikabulkan. Setelah dikabulkannya permohonan isbat tersebut oleh Pengadilan Agama Karawang, kami meminta salinan putusan. Dasar salinan putusan ya kami pergi ke kantor KUA, dikeluarkan kantor KUA lah buku nikah berdasarkan putusan isbat tersebut tadi. Di mana KUA mana? KUA di mana lokasi atau tempat pengadilan agama yang memutus isbat tersebut. Artinya dia yang ke pengadilan agama tersebut yang punya kompetensi. Untuk itu selanjutnya dasar dari buku KUA tersebut, karena sudah tercatat tadi salinan putusan isbat, setelah itu jadi buku KUA, buku nikah, maka beranjak kami mengurus akte kelahiran anaknya secara resmi. Beranjak lagi mengurus kartu keluarga. Semua sudah lengkap secara administrasi. Berangkat dari hal tersebut kami somasi pihak-pihak yang menguasai harta-harta daripada almarhum suaminya. Alhamdulillah, puji Tuhan, keluarga yang menguasai itu akhirnya sadar. Mereka berembuk,
kami fasilitasi hak-hak anak dan hak-hak ibu diberikan oleh mereka, sehingga proses gugat-menggugat di pengadilan tidak terjadi. Kosnya sangat sedikit. Yang penting teman-teman pengurus maupun masyarakat yang memang menyadari, memahami apa yang kami sampaikan tadi, lakukan saja. Kami yakin kalau memang niat teman-teman ataupun niat para anggota ataupun pengurus LBH tujuannya mau membantu, majelis hakim, hakim juga melihat niat baik kita dan mempertimbangkan alat bukti dan keterangan saksi yang ada, sehingga permohonan isbat tersebut pasti akan dikabulkan. Inilah yang mungkin perlu juga harus dikuasain oleh teman-teman wartawan, para pengurus, karena kami punya komitmen pengurus LBH Keluarga Wartawan tidak ataupun bukan advokat ataupun bukan pengacara, tetapi pengurus dapat buat MOU atau kerjasama dengan para advokat yang ada di wilayah ataupun di daerah tempat kantornya masing-masing. Untuk itu, ketika teman-teman menguasai itu tadi, memahami itu tadi, niat memang untuk membantu, kami yakin hakim yang menangani perkara tersebut pasti akan mengabulkan apa yang dimohonkan. Bukan berarti hakim hanya simpatik, tetapi hakim juga tetap mempertimbangkan ya alat bukti tertulis dengan keterangan para saksi-saksi. Perlu teman-teman ketahui, pernikahan siri ini masih banyak terjadi di mana-mana. Anak tidak mendapatkan hak, istrinya tidak mendapatkan hak ketika suaminya meninggal, padahal harta yang mereka peroleh ada. Berangkat dari hal tersebut, ini tugas kita, tugas teman-teman pengurus untuk memperjuangkan hak-hak mereka, memberikan rasa keadilan ke mereka dan rasa nyaman kepada mereka. Mereka tidak terjolimi, mereka tidak merasa terintimidasi. Kami yakin ya, teman-teman pasti akan mendapatkan upah baik di dunia maupun di surga kelak. Mungkin itu saja dulu pembahasan topik kita malam hari ini. Selalulah semangat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Rezeki pasti akan dilimpahkan, rezeki pasti akan dipenuhkan. Sehat dan sukses terus. Hidup Lembaga Bantuan Hukum Keluarga Wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.